Bagaimana tanggapan Anda tentang kasus pembulian yang marak akhir-akhir ini? Kalau tanggapan saya mengenai pembulian yang marak akhir-akhir ini itu cukup wajar. Soalnya itu gimana ya? Di setiap tahun itu seolah-olah itu selalu ada kasus semacam ini, semacam pembulian. Dan bahkan saat ini saja saya itu kan di rumah kan sebagai guru ngaji ya. Nah, saya sebagai guru ngaji itu melihat anak-anak didik saya itu ya juga ada yang melakukan tindakan semacam pembulian ini. Jadi menurut saya sebenarnya saya juga miris terhadap pembulian ini, tapi di sisi lain insiden pembulian semacam ini itu sudah hal yang sering terjadi dari tahun ke tahun. Menarik. Tapi Pak, kalau untuk jangka panjang kan bisa mengakibatkan trauma pada anak. Contohnya yang kemarin itu ada anak SMP dibully sampai menyebabkan mental breakdance hingga masuk rumah sakit itu Pak. Puskesmas maksud saya. Menurut Bapak, untuk menanggulangi hal tersebut bagaimana? Apakah harus ada penanganan khusus atau bagaimana menurut Bapak? Oke, mental breakdance. Sebenarnya kita itu tidak bisa memantau kegiatan pada anak-anak yang notabene misalkan kita ini sebagai guru ya. Kalau misalkan kita sebagai tenaga pengajar itu kan kita hanya bisa melihat anak didik kita itu di dalam kelas itu seperti apa. Jadi terkadang kita bahkan tidak tahu tindakan pembulian yang terjadi di luar jam pelajaran atau di luar waktu saat di kelas. Jadi penanganan yang menurut saya cukup ya mungkin cukup efektif ya, kita memberikan pengertian tentang um, kesetaraan terhadap semua teman dan pentingnya untuk menolong sesama teman. Jadi mungkin sebagai peran peran sebagai tenaga pengajar atau guru, kita cukup memberikan pengertian kepada peserta didik kita. Kalau misalkan untuk di luar jam saat sekolah atau di luar jam pelajaran di sekolah, mungkin itu kita sebagai orang tua mendidik putra putri kita pentingnya mempunyai seseorang untuk berbagi dan semacamnya. Oh ya, oke. Jadi menurut Bapak, kita sebagai orang tua atau guru itu harus bisa menjadi teman curhat untuk anak tersebut ya? Ya, saya setuju dengan Anda, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah anak-anak yang seperti ini atau korban bullying itu susah mendapatkan teman untuk curhat? Biasanya mereka tuh orangnya ya bisa dikatakan ya cupu gitu, malu untuk bergaul, lalu nggak berani untuk bicara sama teman yang lain dan cenderung suka menyendiri. Menurut Bapak, teman yang cocok untuk anak-anak seperti itu tuh gimana, Pak? Oke. Jadi selama ini itu saya selalu menemukan sesuatu hal yang menarik mengenai hal semacam ini. Biasanya korban bullying itu selalu orangnya seperti yang Anda bilang tadi, biasanya cupu, kurang pergaulan, tidak berani untuk berbicara, untuk terbuka dengan orang lain, sehingga sangat minim sekali teman bagi um, orang yang korban bullying semacam ini. Nah, sesuatu hal yang saya temukan itu biasanya korban bullying ini biasanya mempunyai circle sendiri. Jadi sepengetahuan saya itu biasanya orang yang korban bullying ini mempunyai circle semacam teman nongkrongnya sendiri, teman berbicaranya sendiri. Jadi walaupun dia itu sering dibully, tapi dia juga mempunyai teman, mempunyai lingkungannya sendiri. Ya walaupun tidak jarang juga korban bullying ini tidak mempunyai teman atau circle atau semacamnya. Tidak sedikit juga korban bullying ini biasanya suka menyendiri di kelas, tidak punya teman. Maaf Pak, menyangkal pernyataan Anda bahwa korban bullying itu memiliki teman. Menurut saya sih, mereka lebih suka menyendiri. Biasanya mereka memiliki teman di sosial media. Lalu mereka juga suka main game. Nah, teman online-nya itu biasanya ya nemenin main game
atau dengerin curhatnya, tapi itu online dan mungkin itu bisa membuat merasa nyaman ya sama teman online-nya. Jadi dia lebih suka menyendiri dan ngobrol sama teman online-nya ini. Ngomong-ngomong, Bapak dulu pas masih sekolah pernah jadi korban bully atau malah jadi pelaku bully? Ya sebenarnya Bapak ini tidak menyangkal juga, soalnya kan tadi kan saya juga bilang tidak jarang juga korban bullying ini suka menyendiri. Pengamatan saya itu terkadang korban bullying ini mempunyai circle-nya sendiri, tapi kan saya juga bilang tidak sedikit juga korban bullying itu yang lebih suka menyendiri. Kurang lebih yang saya sampaikan tadi kan seperti itu. Nah, mengenai pernah dibully atau pernah menjadi pelaku pembulian itu sebenarnya di SD dulu saya pernah menjadi korban bully oleh seseorang. Ya mungkin karena waktu itu masih kecil lah, masih kecil jadi masih kurang paham nilai-nilai dan arti dari sebuah pertemanan. Jadi mereka melakukan tindakan yang kurang pantas, pembulian terhadap saya. Dan untungnya saya waktu SD itu meskipun saya jadi korban bully, tapi saya istilahnya mempunyai circle tersendiri. Mereka benar-benar menerima saya apa adanya dan juga mau mengerti dan mendengarkan apa yang saya inginkan. Ya seperti itulah. Oke, ya. Baiklah, sepertinya kita sudah berada di akhir acara hari ini tentang bully tidak membuatmu pintar. Terima kasih Bapak Amir sudah hadir di sini dan ngobrol sama kita. Terima kasih untuk rekan-rekan dan tim. Bully tidak membuatmu pintar, tapi belajar bisa membuatmu dibanggakan orang tua. Terima kasih untuk malam ini. Mungkin Bapak Amir ada pesan moral untuk anak-anak Indonesia. Oh ya, terima kasih. Saya juga merasa sangat terhormat bisa diajak ngobrol di podcast ini. Dan pesan saya untuk anak-anak generasi sekarang dan yang akan datang adalah belajar yang benar. Udah itu aja.